Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, ratusan personel TNI Polri di Kabupaten Lombok Barat menggelar apel kesiapan menjelang pengamanan pemilu bulan April mendatang. 2 pelaku pengedar narkotika diamankan Satuan Reserse Narkoba Polres Mataram karena aksinya yang meresahkan warga masyarakat. Di kawasan Gili Matra, Kabupaten Lombok Utara, warga 3 Gili dan pengelola wisata menggelar parade budaya kesenian lokal dan mengarak dulang hingga makan bersama dalam acara Gili Menggibung. Ratusan personel TNI Polri di Kabupaten Lombok Barat menggelar apel kesiapan menjelang pengamanan pemilu bulan April mendatang. Sebanyak 470 personil TNI Polri akan diterjunkan di 1.397 TPS yang tersebar di 7 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Lombok Barat. Apel kesiapan personel TNI Polri menjelang perhelatan pemilihan legislatif dan presiden digelar Polres Lombok Barat bertempat di lapangan Kediri dihadiri seluruh personil kepolisian Lobar. Untuk pengamanan pelaksanaan pemilihan umum pada tanggal 17 April mendatang, Kepolisian Resort Lombok Barat akan melibatkan sebanyak 470 personil TNI Polri yang tersebar di 7 kecamatan. Sementara pola pengamanan sendiri dibagi menjadi 3 pola, yakni pola biasa, pola rawan, dan pola sangat rawan. Dengan porsi penempatan puluhan personil disesuaikan dengan kategori tingkat pengamanan yang dibutuhkan. Selain mengerahkan personil TNI Polri di lingkup kabupaten yang berjumlah sekitar 50 peleton pasukan, pihak Polres Lombok Barat sendiri mengerahkan sedikitnya 1 peleton pasukan dari Brimopolda NTB sebagai tambahan antisipasi kerawanan. Jadi penekanannya dari Menko Polhukam itu untuk kita sama-sama mengantisipasi dan menetralisir kepada masyarakat tentang adanya berita-berita hoax, berita-berita kebohongan, berita-berita yang bohong, dan juga politik identitas. Selain mengatensi kerawanan pemilu, ratusan personil TNI Polri juga akan dikerahkan untuk melakukan pengamanan Kamtibmas terkait isu-isu yang rentan menimbulkan konflik di masyarakat menjelang dan pasca perhelatan pemilu 2019. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Kapabilitas untuk mendapat di tempat SD saya bilang, guna mewujudkan pemilu yang jujur, bersih, dan bebas dari politik uang, Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Lombok Utara membangun kerjasama dengan Ketua Majelis Krama Adat Desa untuk mengawasi jalannya pesta demokrasi bulan April mendatang. Langkah tersebut sebagai sinergitas untuk meningkatkan pengawasan di tiap-tiap desa serta mencegah potensi kecurangan pada pemilu mendatang. Pelibatan unsur masyarakat dengan melibatkan seluruh unsur krama adat desa di Kabupaten Lombok Utara dilakukan Badan Pengawas Pemilu sebagai langkah untuk pengawasan maksimal mengantisipasi kecurangan yang mungkin terjadi di lingkup Kabupaten Lombok Utara. Dilibatkannya para ketua krama adat desa oleh Bawaslu ini bertujuan agar semua ketua krama adat desa ikut berpartisipasi aktif dalam mekanisme pengawasan pelaksanaan pesta demokrasi bila terjadi indikasi kecurangan. Hal tersebut sekaligus sebagai upaya mewujudkan pemilu yang bersih, jujur, dan bebas dari politik uang yang selama ini menjadi jargon setiap dihelatnya pemilu 5 tahunan. Langkah dilibatkannya unsur krama adat sendiri diharapkan mampu memberi dampak positif bagi siapapun, baik penyelenggara pemilu, partai politik, calon legislatif, hingga warga masyarakat untuk turut menjaga pemilu agar tetap jurdil dan berkualitas. Kami kepingin kemudian Majelis Krama Desa ini bisa membantu kami, bisa bersinergi dengan kami untuk kami bisa bekerja bersama-sama di dalam pengawasan. bahwa setiap orang money politik itu nanti kita berikan sanksi adat bodoh krama, itu sanksinya 2 tali sama seket 2.450 uang bolong. Nah itu kalau kali 1.000 itulah hukumannya nanti. Dalam menjalankan tugasnya, para majelis krama adat desa tersebut nantinya diharapkan bisa memaksimalkan warga masyarakat agar taat aturan serta melaporkan temuan pelanggaran pemilu di desa mereka untuk selanjutnya bisa ditindaklanjuti oleh pihak Bawaslu. Dari Kabupaten Lombok Utara, Tim Liputan melaporkan. Penanganan medis bagi korban gempa di Desa Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur belum berjalan secara maksimal karena terbatasnya jumlah tim medis dan fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah daerah.
Karenanya warga korban gempa berharap pihak terkait segera melakukan penambahan fasilitas dan tenaga kesehatan agar pelayanan medis terhadap mereka bisa teratasi. Langkah penyediaan dan penambahan tenaga medis di 8 kecamatan Lombok Timur menjadi keharusan untuk dipenuhi pemerintah daerah pasca gempa susulan yang kembali mengguncang seminggu yang lalu. Kawasan Desa Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu wilayah terdampak gempa cukup parah dengan ribuan warga masyarakat terdampak yang kembali harus hidup di tenda darurat akibat gempa yang merobohkan rumah mereka. Para warga saat ini juga mengeluhkan terbatasnya pelayanan medis di klinik dan puskesmas terdekat yang tidak sesuai dengan jumlah warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Meski pemerintah daerah setempat telah melakukan pelayanan medis di wilayah terdampak gempa, namun hal tersebut masih dirasa kurang karena tidak mampu menjangkau seluruh masyarakat secara luas. Kenapa masalah kesehatan ini? Karena dengan tidurnya di bawah tenda, kemudian dengan hujan yang setiap hari, apalagi malam-malam, tentu kondisi terutama anak-anak balita yang sangat mengkhawatirkan nanti akan terdampak berbagai macam ISPA. Dengan kekurangan tim medis yang melayani kesehatan warga yang terdampak gempa, pihak desa berharap agar para tim relawan di bidang kesehatan bisa diterjunkan untuk meringankan beban mereka dengan memberikan pelayanan kesehatan di sejumlah titik terdampak gempa di Kecamatan Montong Gading dan di kecamatan lain di Kabupaten Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Ratusan unit rumah instan sederhana tahan gempa di Desa Narmada, Kabupaten Lombok Barat mulai ditempati oleh warga para korban terdampak gempa. Sementara dari data keseluruhan, hingga saat ini tercatat sebanyak 15.646 unit rumah tahan gempa telah selesai dibangun di sejumlah kabupaten kota yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Barat. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan hunian tetap untuk para korban gempa di Provinsi Nusa Tenggara Barat terus dikebut oleh pemerintah. Di Kabupaten Lombok Barat sendiri seperti di Dusun Batu Kantar, Desa Narmada, Kabupaten Lombok Barat misalnya, progres pembangunan rumah ramah gempa yang digawangi pihak Kementerian PUPR sendiri saat ini telah mulai ditempati warga. Dari sebanyak 1.200 rencana pembangunan kembali permukiman pasca gempa yang dipiloti pemerintah, saat ini di kawasan ini telah terbangun sebanyak 112 unit rumah untuk 114 kepala keluarga yang berasal dari 7 kelompok masyarakat. Sementara untuk di Nusa Tenggara Barat sendiri, hingga saat ini tercatat telah selesai dibangun sebanyak 15.646 unit rumah tahan gempa bertempat di 6 kabupaten kota yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Barat. Pihak PUPR sendiri memastikan progres percepatan pembangunan rumah ramah gempa baik Risa, Rika, dan Riko saat ini terus dikebut para pihak untuk memastikan warga segera bisa menempati rumah mereka sesuai target yang dijanjikan pemerintah. Yang dibangun sini sudah 112 dari 114. Yang 2 itu karena memilihnya di saat-saat terakhir sehingga semua sudah terbangun pokmas. Sudah terbangun rumahnya, baru dia memilih. Alhamdulillah semua sudah selesai terbangun dan itu antusias masyarakat yang ada di sini itu dari sistem gotong royong dari pertama bahan gotong royong untuk pengangkutan bahan. Selain di Kabupaten Lombok Barat, progres pembangunan rumah ramah gempa juga dilakukan di sedikitnya 5 kabupaten kota lainnya, meliputi Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Sumbawa. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Lady Josman, berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Ratusan personil TNI Polri di Kabupaten Lombok Barat menggelar apel kesiapan menjelang pengamanan pemilu bulan April mendatang. 2 pelaku pengedar narkotika diamankan Satuan Reserse Narkoba Polres Mataram karena aksinya yang meresahkan warga masyarakat. Di kawasan Gili Matra, Kabupaten Lombok Utara, warga 3 Gili dan pengelola wisata menggelar parade budaya kesenian lokal dan mengarak dulang hingga makan bersama dalam acara Gili Menggibung.
Dandim 1615 Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu fasilitator percepatan pembangunan rumah tahan gempa mendorong pemerintah pusat segera mencairkan dana rehab rumah korban gempa di wilayah terdampak. Lambatnya proses pencairan menjadi penyebab utama terlambatnya progres pembangunan rumah gempa di sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Timur. Proses pembangunan rehab rekon rumah tahan gempa di Kabupaten Lombok Timur sampai saat ini masih belum sepenuhnya bisa dituntaskan karena terkendala sejumlah persoalan teknis. Selain terkendala bahan panel dan bahan utama pembangunan rumah gempa tidak bisa segera terrealisasi karena masih belum diterimanya pencairan dana untuk pembangunan rumah tahan gempa di Kabupaten Lombok Timur. Menurut data yang ada, dari data sebanyak 9.000 rumah yang dinyatakan rusak berat, hingga saat ini sebanyak 500 rumah saja yang sudah dinyatakan selesai dan sudah ditempati warga. Karenanya Dandim 1615 Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu pemantau sekaligus fasilitator mendorong pemerintah pusat melalui Dinas PUPR agar segera mencairkan anggaran untuk korban gempa yang rumahnya mengalami rusak berat. Verifikasi dari PUPR dan sudah terdata yang rusak sedang, ringan maupun berat, dan nanti kami upayakan untuk mendorong mencairkan dana yang sudah disiapkan untuk penanganan gempa ini. Selain terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, para fasilitator dan relawan yang diterjunkan juga saat ini terus melakukan lobi kepada pihak PUPR dan BPBD, terutama untuk mencairkan dana rehab rumah sebagai langkah konkret percepatan pembangunan rumah tahan gempa bagi warga masyarakat. Dari Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Dua pelaku pengedar narkotika diamankan Satuan Reserse Narkoba Polres Mataram karena aksinya yang meresahkan warga masyarakat. Dari keduanya, petugas menyita barang bukti narkotika, uang 37 juta rupiah dan 2 buah timbangan elektronik yang digunakan para pelaku berbisnis narkotika. Dua pelaku masing-masing BY alias Gebor 27 tahun dan WC 27 tahun, keduanya asal Cakra Negara, diamankan petugas Satres Narkoba Polres Mataram karena diduga menjadi pengedar narkotika di Kota Mataram. Penangkapan pelaku berdasarkan informasi warga masyarakat di lingkungannya yang kerap curiga dengan kedua pelaku yang sering berkumpul dan diduga berpesta narkoba di rumahnya. Berdasarkan laporan tersebut, petugas akhirnya melakukan penyelidikan dan mengintai gerak-gerik pelaku dan akhirnya berhasil mengamankan keduanya di rumah pelaku WC saat tengah menimbang barang haram narkotika. Saat digeledah, kedua pelaku nekat membakar barang bukti narkotika berupa 120 paket sabu yang sedianya akan dijual dan diedarkan kepada para konsumennya agar tidak ditemukan petugas. Kehadiran petugas diketahui para pelaku dari dalam rumah dengan melihat CCTV yang terpasang hampir di seluruh sudut rumah milik tersangka. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita 120 klip sabu yang sudah dibakar dan 1 klip masih utuh, uang sebanyak 37 juta lebih, 2 timbangan serta 3 CCTV sebagai barang bukti. Dugaan sementara, keduanya merupakan pemain lama yang telah berbisnis sabu di Kota Mataram dan sekitarnya dengan jumlah cukup besar, termasuk memasok ke sejumlah wilayah di kawasan wisata. Syukur karena doa kita bersama, doa masyarakat, dan semangat anti narkoba yang dimiliki Polres Mataram, sehingga kita berhasil menerobos masuk lapisan pintu tersebut dan mengamankan barang bukti. Kasus ini tengah didalami petugas untuk melacak keberadaan sindikat para pelaku yang selama ini beraktivitas mengedarkan narkotika di Kota Mataram. Atas perbuatannya, keduanya dijerat pasal 114 ayat 1 Yunto pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Guna mendukung penyelenggaraan balap dunia MotoGP 2021 di Pulau Lombok, pemerintah pusat akan menggelontarkan dana sebesar 1,2 triliun untuk menata kawasan ekonomi khusus Mandalika sekaligus membangun sejumlah fasilitas pendukung di venue utama yang menjadi lokasi balap motor dunia tersebut. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi 11 DPR RI Wilgo Zainar usai meninjau dan berkoordinasi tentang progres persiapan kawasan KEK Mandalika yang akan dijadikan sebagai kawasan bergengsi Lomba MotoGP Internasional pada tahun 2021 mendatang.
Guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan ajang balap kelas dunia tersebut, pemerintah pusat akan menggelontorkan dana sebesar 1,2 triliun rupiah yang akan digunakan untuk menata kawasan ekonomi khusus Mandalika sebagai tempat penyelenggaraan kejuaraan balap kelas dunia tersebut. Pihak DPR RI sendiri saat ini telah melakukan bahasan tentang kucuran dana tersebut untuk memastikan dukungan anggaran yang disiapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan agar segera bisa terrealisasi dengan cepat. Rencananya dana pembangunan tersebut akan diberikan pada tahun ini sebagai bentuk konkret dukungan pemerintah mensupport kawasan ekonomi khusus Mandalika yang akan dijadikan sebagai lokasi pembangunan sirkuit MotoGP kelas dunia tersebut. Untuk pengembangan ITDC kawasan Mandalika Resort ini membutuhkan biaya yang sangat besar sekali. Nah, kalau ini bisa wujud 2021 MotoGP bisa dilaksanakan, maka kita pastikan ya kawasan pariwisata Mandalika Resort merupakan sumber devisa bagi negara. Untuk memastikan dana tersebut bisa terrealisasi secepat mungkin, pihak legislatif akan mengawal anggaran tersebut agar bisa segera dieksekusi pemerintah daerah. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Banyak cara warga membangkitkan gairah pariwisata pasca gempa. Di kawasan Gili Matra, Kabupaten Lombok Utara, warga 3 Gili dan pengelola wisata menggelar parade budaya kesenian lokal dan mengarak dulang hingga makan bersama dalam acara Gili Megibung. Selain mengenalkan khasanah kekayaan seni tradisi kepada wisatawan, Gili Megibung menjadi sarana silaturahmi budaya seluruh warga masyarakat lokal dengan wisatawan asing agar lebih dikenal luas. Gawe masyarakat kawasan 3 Gili, yakni Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno, diawali dengan parade warga dan tokoh masyarakat mengelilingi kawasan Gili dengan menampilkan seni tradisi masyarakat lokal lengkap dengan pakaian adat dan iring-iringan dulang berisi makanan yang diusung warga masyarakat setempat. Usai berkeliling Gili, warga kemudian berkumpul di satu titik melakukan ritual sorong serah sebagai sambutan warga kepada para wisatawan lokal dan asing yang hadir menyempatkan diri dalam acara budaya tersebut. Setelah itu, seluruh warga masyarakat dan wisatawan lokal maupun asing berkumpul bersama menikmati hidangan tradisional masyarakat suku Sasak berupa ares atau sayur batang pisang, sate pusut, ebatan atau urapan, dan rawon daging dalam satu nampan makanan berwadah daun pisang. Hidangan tersebut selanjutnya dihidangkan untuk dinikmati bersama-sama dengan satu nampan untuk 4 atau 5 orang warga dan wisatawan yang dalam bahasa lokal disebut megibung atau makan bersama. Acara Gili Megibung atau makan bersama warga Gili sendiri bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat warga dan pelaku wisata di kawasan 3 Gili agar kembali bangkit beraktivitas dan menata kawasan wisata Gili pasca gempa bumi beberapa waktu lalu. Langkah tersebut juga menjadi tradisi warga masyarakat setempat untuk tetap menjalin silaturahmi dengan para wisatawan asing yang datang ke kawasan tersebut sekaligus memperkenalkan khasanah budaya lokal kepada mereka. Bagi para wisatawan sendiri, acara tersebut merupakan tradisi yang menarik dan menggambarkan kebersamaan dan jalinan kekeluargaan yang kuat dan dibalut dengan tradisi unik warga khas Pulau Lombok. Very interesting. It was nice to see that the people in Bali, Lombok, and Gili Isles still uphold all their traditional dances and memberdayakan kebudayaan lokal, kearifan lokal kita, dan tentunya ini bisa banyak yang akan kita gali. Yang kedua, kami berharap nantinya kegiatan ini bisa rutin diadakan dan gitu ya. Jadi melalui acara tersebut, para warga masyarakat berharap kondisi pariwisata di Pulau Lombok khususnya 3 Gili bisa pulih kembali pasca gempa dan ramai dikunjungi para wisatawan dalam dan luar negeri seperti sebelumnya. Dari Kabupaten Lombok Utara, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram yang berhasil dihimpun redaksi kami hari ini. Saya Aldi Josman yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.